Jika urea dicampur dengan pupuk TSP timbul sifat antagonis. Ini bahaya, katanya begitu Pak. Nah, begini saya jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan membahas reaksi pupuk urea jika dicampur dengan pupuk TSP. Ini adalah pupuk urea dengan kandungan 46% nitrogen, sedangkan ini adalah pupuk TSP dengan kandungan yang sama 46% P dalam bentuk P2O5. Nah, jika kedua macam pupuk ini kita campur, apa reaksi yang terjadi? Nah, karena begini, di video saya yang lalu yang berjudul pupuk urea dicampur TSP, apa yang akan terjadi? Ada pertanyaan yang sangat menarik menurut saya, yaitu pertanyaan dari channelnya Arif Les 9814. Bingung dengan penjelasan semua channel YouTube. Ada yang bilang nggak boleh dicampur, ada yang bilang boleh dicampur. Artinya ada beberapa channel YouTube yang menyatakan bahwa pupuk urea boleh dicampur dengan pupuk TSP, tapi ada juga yang bilang atau yang menyatakan pupuk urea tidak boleh dicampur dengan pupuk TSP, sehingga banyak para penonton yang merasa kebingungan. Nah, di sini saya akan jelaskan reaksi apa yang akan terjadi jika pupuk urea dicampur dengan pupuk TSP. Nah, saya akan berusaha menjelaskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin dan seilmiah mungkin. Untuk itu, ikuti terus video saya agar Anda mendapat informasi yang jelas dan akurat dari video ini. Nah, begini. Pada dasarnya semua tanaman itu akan menyerap unsur hara dalam bentuk ion, ya, baik ion positif maupun ion negatif. Jadi begini, semua pupuk itu ketika kita aplikasikan ke dalam tanah, ini akan terurai atau terionisasi membentuk ion positif dan ion negatif. Disinilah permasalahannya, atau inilah yang menyebabkan pupuk itu boleh dicampur atau tidak boleh dicampur, tergantung dari pupuk ini akan mengionisasi membentuk ion apa. Apakah ini akan membentuk ion yang sejenis atau membentuk ion yang berlawanan jenis. Sekarang kita bahas terlebih dahulu reaksi apa yang akan terjadi jika pupuk urea kita aplikasikan ke dalam tanah. Nah, urea ini, pupuk urea di dalam tanah akan terhidrolisis menjadi ion amonium positif seperti ini, ya, dan ion nitrat negatif seperti ini. Nah, kedua ion ini sama-sama akan diserap oleh akar tanaman. Lalu pertanyaannya, ion mana yang akan lebih mudah untuk diserap oleh akar tanaman? Nah, perubahan urea menjadi bentuk nitrat juga tergantung dari jenis tanah yang memiliki jumlah bakteri tanah yang berbeda. Nah, secara kimiawi amonium merupakan ion yang bermuatan positif 2 seperti ini. Sedangkan ion nitrat merupakan ion yang bermuatan negatif 1. Nah, lalu pupuk TSP saat kita aplikasikan ke dalam tanah akan terurai menjadi ion HPO4 negatif 2 dan ion H2PO4 negatif 1. Jika pH tanah berada pada kitaran 7,2, jumlah ion HPO4 negatif 2 itu sama banyaknya dengan ion H2
PO4 negatif 1. Tetapi jika tanah asam lebih banyak terbentuk ion H2PO4 negatif 1 dibanding dengan ion HPO4 negatif 2. Singkatnya begini, pupuk urea di dalam tanah akan membentuk ion positif dan ion negatif yang terdiri dari amonium positif 2 dan nitrat negatif 1. Sedangkan pupuk TSP ini ketika kita aplikasikan ke dalam tanah, dia akan terbentuk ion negatif dalam bentuk apa? Dalam bentuk HPO4 negatif 2 dan ion H2PO4 negatif 1. Nah, ion negatif dari pupuk urea dan ion negatif pupuk TSP inilah yang akan menimbulkan sifat antagonis secara kimiawi. Sifat antagonis artinya kedua jenis pupuk ini jika kita aplikasikan, dia dapat saling menekan atau salah satu dari unsur kedua pupuk ini itu penyerapannya mengalami keterlambatan. Itu yang dimaksud dengan sifat antagonisme. Lalu apakah berbahaya atau akan timbul sifat antagonis jika kedua macam pupuk ini kita aplikasikan secara bersamaan? Karena para petani selalu menggunakan kedua macam pupuk ini dicampur sehingga akan menghemat penggunaan tenaga kerja. Nah, jika kedua pupuk ini dicampur lalu kita aplikasikan kepada tanaman, menurut saya menjawab ini tidak ada bahayanya. Atau kedua macam pupuk ini ketika kita aplikasikan secara bersamaan, di sini saya jawab tidak ada bahayanya. Lalu begini, di channel lain Pak menyatakan jika urea dicampur dengan pupuk TSP timbul sifat antagonis. Ini bahaya, katanya begitu Pak. Nah, begini saya jelaskan ya. Pupuk TSP ini pupuk TSP ini akan terionisasi membentuk ion itu 3 sampai dengan 6 minggu setelah kita aplikasikan. Jadi pupuk TSP ini merupakan pupuk yang reaksinya lambat. Sedangkan pupuk urea ini itu akan terionisasi. Itu butuh waktu 5 sampai 7 hari setelah kita aplikasikan. Pupuk urea ini akan terionisasi membentuk apa? Membentuk ion amonium positif atau membentuk ion nitrat yang bermuatan negatif. Jadi pupuk urea ini ketika terhidrolisasi dia akan membentuk ion positif dan ion negatif. Terionisasinya itu butuh waktu 5 sampai 7 hari. Nah, sedangkan pupuk TSP dia akan terionisasi itu butuh waktu lama. Jadi pada saat pupuk TSP ini baru mulai terionisasi membentuk ion-ion negatif, di saat itu pula ion negatif dan ion positif dari pupuk urea ini hampir habis terserap oleh akar tanaman. Lalu di mana bahayanya? Tentu bahayanya tidak ada, karena ketika kita aplikasikan secara bersamaan, pupuk urea ini yang akan terserap oleh akar tanaman lebih dahulu. Sedangkan pupuk TSP dia belum dapat diserap oleh akar tanaman. Nah, ketika pupuk TSP ini baru mulai dapat terserap oleh akar tanaman, sementara pupuk urea ini telah mulai habis terserap oleh akar tanaman. Tapi yang perlu diperhatikan, pada saat proses pencampuran antara pupuk urea ini dengan pupuk TSP, usahakan
campuran ini harus sesegera mungkin diaplikasikan setelah kita melaksanakan pencampuran. Artinya jangan ditunggu terlalu lama. Kemudian aplikasi terbaik itu dengan cara dibenamkan ke dalam tanah guna untuk mengurangi kehilangan pupuk akibat penguapan dan dinitrifikasi. Lalu pencampuran pupuk urea dengan TSP ini sudah lama dipraktekkan oleh para petani kita dan aman-aman saja tanpa ada masalah. Nah, itu tadi pendapat saya. Namun jika para sahabat ada pendapat lain ya, silakan tulis masukan dan saran di kolom komentar agar ini menjadi bahan acuan bagi para penonton dan tentunya bagi saya sendiri. Terima kasih ya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.